Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Teknik Informatika 2020A akan mempresentasikan materi tentang algoritma termasuk kompleksitas algoritma untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Naim Rohmawati Eskom MT. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Faidatun-Nisa Vera Amanda dengan NIM 200512040001. Yang kedua ada Vita Rahmada dengan NIM 200512040003. Yang ketiga ada Laila Noviasari dengan NIM 200512040013. Yang keempat ada Nur Anissa Oktaviani dengan NIM 200512040021. Yang kelima ada saya sendiri, Dian Oktavia Putri dengan NIM 200512040061. Yang keenam ada Natasha Sindo Bekti Nugrahani dengan NIM 200512040077. Selanjutnya kami akan memulai presentasinya. Kepada teman-teman kelompok 5, dipersilakan. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal seperti memasak air, dan lain sebagainya. Deretan langkah dalam memasak air merupakan algoritma dari aktivitas memasak air. Sementara itu, di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran, secara otomatis, sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Bisa diambil garis besarnya, algoritma dimulai dengan input dan kondisi. Lalu selanjutnya adalah sejarah algoritma. Ditinjau dari sejarahnya, algoritma sendiri memiliki asal-usul yang sedikit rumit. Algoritma berasal dari kata algoris, yang berarti langkah menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Sejarah juga membuktikan kebanyakan ahli mencoba menemukan asal kata yang tepat namun hasilnya kurang memuaskan. Hingga pada akhirnya, ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma. Ahli sejarah tersebut menjelaskan asal kata algoritma yaitu berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian, Al-Khwarizmi dibaca oleh orang Barat pada kala itu menjadi Algoris. Buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang kemudian menjadi referensi dalam algoritma orang Barat adalah Al-Jabar wal Muqabalah, buku tentang pengurangan dan pemugaran. Dari judul buku tokoh ternama tersebut, masyarakat modern mengenal istilah Al-Jabar. Lantas, bagaimana kata algoris berubah menjadi algoritma dan menjadi algoritma pada kala itu? Perubahan tersebut terjadi seiring adanya kekeliruan pada aritmetik. Dengan kata lain, akhiran SM kemudian berubah menjadi THM, karena dahulu perhitungan dengan angka Arab adalah hal biasa. Maka secara perlahan kata algoritma secara umum digunakan untuk metode perhitungan dan kombinasi. Sementara itu, di dalam bahasa Indonesia, kata algoritma mengalami penyerapan kata yang kemudian berubah menjadi algoritma. Fungsi penggunaan algoritma. Yang pertama, algoritma pada umumnya digunakan untuk membantu setiap orang yang ingin mengkonversikan sebuah permasalahan ke bahasa pemrograman. Dari fungsi tersebut, algoritma adalah hasil dari pemikiran yang terkonsep, sehingga perintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Yang kedua, dalam pemanfaatannya, fungsi pembuatan algoritma digunakan pada pemecahan masalah program yang rumit.
baik program sederhana maupun besar, sama-sama dapat dipecahkan dengan algoritma. Fungsi lain dari pemanfaatan algoritma yaitu penggunaannya yang berulang kali. Algoritma juga memudahkan pembuatan program yang dikerjakan programmer. Lewat algoritma, Anda dapat melakukan pendekatan top-down maupun divide and conquer. Algoritma juga dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan program yang berulang-ulang. Penggunaan algoritma juga dimanfaatkan agar pemecahan masalah diatasi secara urut dan dengan logika yang tepat. Dari segi keuntungannya, algoritma merupakan pemecahan masalah yang efektif dan efisien digunakan. Algoritma melibatkan beberapa hal diantaranya yaitu proses, poin dalam keputusan utama, dan variabel pemecahan masalah. Lewat algoritma, pemecahan masalah tersaji dengan jelas dan terperinci, sehingga kelemahan dalam proses dapat teridentifikasi. Lebih dari itu, algoritma memberikan kejelasan dalam evaluasi, kontrol, hingga analisis. Dari penjelasan di atas, algoritma menjadi suatu hal yang penting dalam pemecahan masalah maupun pemrograman. Keduanya saling berhubungan, meski memiliki pemahaman yang berbeda. Dalam dunia komputer dan matematika, algoritma menjadi pokok pembelajaran yang sudah semestinya dipahami oleh setiap orang yang mempelajarinya. Sifat algoritma. Yang pertama ada input. Algoritma memiliki nilai input dari kumpulan yang ditentukan. Yang kedua, output. Setiap rangkaian nilai input suatu algoritma akan menghasilkan nilai output. Nilai output adalah solusi untuk masalah tersebut. Yang ketiga, ketidakpastian, yaitu langkah-langkah algoritma harus ditentukan dengan tepat. Yang keempat, ketepatan. Algoritma harus menghasilkan nilai output yang benar untuk setiap rangkaian nilai-nilai input. Yang kelima, keterbatasan. Algoritma harus menghasilkan output yang diinginkan setelah batas akhir jumlah langkah untuk input apapun yang diset. Yang keenam, efektivitas. Setiap langkah dari algoritma harus dapat dilakukan dengan tepat dan dalam jumlah waktu yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, generality. Prosedur harus dapat diterapkan untuk semua masalah dari bentuk yang diinginkan, bukan hanya untuk satu set nilai input tertentu. Algoritma pencarian. Permasalahan menemukan elemen dalam daftar berurutan terjadi dalam banyak konteks. Misalnya, sebuah program memeriksa pencarian kata-kata ejaan yang dicari di kamus, yang hanya berupa daftar kata yang dipesan. Misalnya, masalah pencarian umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Masalah pencarian umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Cari lokasi elemen X dalam daftar yang berbeda, A1, A2, sampai AN, atau tentukan bahwa itu tidak ada dalam daftar. Solusi untuk pencarian ini adalah lokasi istilah dalam daftar yang sama, X, yaitu X adalah jika X sama dengan AI, dan 0 jika X tidak ada dalam daftar. 1. Pencarian linear. Algoritma pencarian linear dimulai dengan membandingkan X dan A1. Ketika X sama dengan A1, solusinya adalah lokasi A1 yaitu 1. Ketika X kali A1, bandingkan X dengan A2. Jika X sama dengan A2, solusinya adalah lokasi A2, yaitu 2. Ketika X, A2, bandingkan X dengan A3. Lanjutkan proses ini, membandingkan X berturut-turut dengan setiap istilah dalam list sampai kecocokan ditemukan, di mana solusinya adalah lokasi dari istilah itu, kecuali tidak ada kecocokan yang terjadi. Jika seluruh daftar sudah mencari tanpa menemukan X, solusinya adalah 0. Dan contohnya ada di bawah ini. Dua, pencarian biner. Algoritma ini dapat digunakan ketika daftar memiliki istilah yang muncul dalam urutan ukuran yang bertambah. Misalnya, jika istilah adalah angka,
Mereka terdaftar dari yang terkecil hingga terbesar. Jika itu adalah kata-kata, maka mereka terdaftar dalam leksikografi atau alfabet dan urutan. Algoritma pencarian kedua ini disebut biner algoritma pencarian, yaitu dengan membandingkan elemen yang akan ditemukan dengan suku tengah dalam daftar. Daftar tersebut kemudian dibagi menjadi dua sublist yang lebih kecil dengan urutan yang sama, atau salah satunya daftar yang lebih kecil memiliki satu istilah yang lebih sedikit dari yang lain. Pencarian berlanjut dengan membatasi pencarian ke sublist yang sesuai berdasarkan perbandingan elemen yang akan ditemukan dan bagian tengah istilah. Langkah-langkah dari algoritma pencarian biner untuk mencari bilangan bulat X dalam daftar A1, A2, dan seterusnya, di mana A1 lebih kecil dari A2, lebih kecil dari A seterusnya, mulailah dengan membandingkan X dengan istilah tangan A dari daftar, di mana M sama dengan N plus 1 dibagi 2. Ingat bahwa X adalah bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi X. Jika X lebih besar dari A, penelusuran X dibatasi pada paruh kedua daftar, yaitu AM plus 1, AM plus 2, dan seterusnya. Jika X tidak lebih besar dari AM, penelusuran X dibatasi pada paruh pertama dari daftar, yaitu A1, A2, dan seterusnya. Pencarian sekarang telah dibatasi pada daftar dengan tidak lebih dari N per 2 elemen. Dan ingat bahwa X adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan X. Menggunakan prosedur yang sama, bandingkan X untuk istilah tengah dari daftar terbatas. Lalu, batasi pencarian ke paruh pertama atau kedua dari daftar. Ulangi proses ini sampai diperoleh daftar dengan satu istilah. Kemudian, tentukan apakah istilah ini adalah X. Algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now. Maksud dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pada setiap langkah dalam algoritma greedy kita ambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Saya Laila Noviasari, NIM 200512040113, akan melanjutkan tentang algoritma greedy. Nah, di sini algoritma greedy disusun oleh beberapa elemen. Yang pertama ada himpunan kandidat, yaitu himpunan yang berisi elemen pembentuk solusi. Yang kedua, himpunan solusi, yaitu himpunan yang terpilih sebagai solusi persoalan. Yang ketiga, ada fungsi seleksi, yaitu fungsi yang memilih kandidat yang paling mungkin untuk mencapai solusi optimal. Yang keempat, fungsi kelayakan. Fungsi ini yaitu fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Maksudnya yaitu apakah kandidat tersebut bersama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk, tidak melanggar kandidat yang ada. Selanjutnya ada fungsi solusi, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai boolean. True jika himpunan solusi yang sudah terbentuk merupakan solusi yang lengkap,
False jika himpunan solusi belum lengkap. Yang keenam, ada fungsi objektif, yaitu fungsi yang mengoptimalkan solusi. Di dalam mencari sebuah solusi atau optimasi, algoritma greedy hanya memakai dua buah macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi. Untuk contohnya sebagai berikut. Di sini ada prosedur penjadwalan pelanggan. Untuk inputannya kita menggunakan variabel n, yaitu integer, bertipe integer. Di sini ada perintah untuk mencetak informasi deretan pelanggan yang akan diproses oleh server tunggal. Untuk masukannya atau inputannya, yaitu ada n pelanggan. Ini adalah jumlah pelanggannya. Setiap pelanggan akan dinomori dari 1, 2, sampai n pelanggan. Untuk keluarannya, yaitu berupa urutan pelanggan yang dilayani. Jadi dari pelanggan ke 1, ke 2, dan seterusnya. Untuk deklarasi yang pertama ada deklarasi I yang berupa integer. Ini algoritmanya. Di sini ada pelanggan 1 sampai dengan ke n. Yang sudah diurutkan menaik berdasarkan T. Kemudian masuk ke perulangan for ketika I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. N itu tadi jumlah pelanggannya ya. Dia akan mengerjakan perintah write. Kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contohnya, masalah pengurutan atau sort. Ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Efisiensi suatu algoritma diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Efisiensi algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terabit. Model perhitungan kebutuhan waktu atau ruang. Kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Jika kita mengetahui besaran waktu atau dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Contoh menghitung rata-rata. Di sini ada A1, A2, an. Array atau larik bilangan bulat. A. Operasi pengisian nilai, jumlah sama dengan 0, K sama dengan 1, jumlah sama dengan jumlah, plus AK, K-nya sama dengan K plus 1, dan R sama dengan jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pengisian nilai adalah T1 sama dengan 1 plus 1 plus N plus 1 sama dengan 3 plus 2N. Yang B, operasi penjumlahan jumlah plus AK dan K plus 1. Jumlah seluruh operasi penjumlahan adalah T2 sama dengan N plus N sama dengan 2N. Yang C, operasi pembagian, jumlah per N. Jumlah seluruh operasi pembagian adalah T3 sama dengan 1. Jadi total kebutuhan waktu algoritma hitung rata-rata adalah T sama dengan T1 plus T2 plus T3 sama dengan 3 plus 2N A plus 2NB plus C detik. Model perhitungan kebutuhan waktu seperti di atas kurang dapat diterima. Dalam praktek, kita dapat mempunyai informasi berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbeda pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Selain bergantung pada komputer, kebutuhan waktu sebuah program juga ditentukan oleh compiler bahasa yang digunakan.
Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini disebut kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang pertama, kompleksitas waktu atau yang disebut TN, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Yang kedua, kompleksitas ruang atau disebut SN, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Kompleksitas waktu. Dalam praktek, kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Kompleksitas waktu hitung rata-rata adalah Tn sama dengan N. Kompleksitas waktu algoritma dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingan elemen lari. AI lebih besar dari max. Kompleksitas waktu cari elemen terbesar adalah Tn sama dengan N-1. Nah, kompleksitas waktu sendiri dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, Tmax N, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case. Ini kebutuhan waktu maksimum. Yang kedua, Tmin N, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, yaitu kebutuhan waktu minimum. Yang ketiga, TAVGN, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yaitu kebutuhan waktu secara rata-rata. Setelah tadi dijelaskan mengenai apa itu kompleksitas waktu, berikut ini merupakan salah satu contoh kasus kompleksitas waktu, yaitu mengenai biaya parkir yang dihitung berdasarkan lama parkir. Berikut adalah uraiannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan T minimalnya adalah sama dengan 3, T maksimalnya sama dengan 2N plus 1 sama dengan N, T rata-ratanya sama dengan N. Kompleksitas waktu asimptotik. Tinjau T dalam kurung N sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2N pangkat 2 plus 6N plus 1. Perbandingan pertumbuhan T dalam kurung N dengan N pangkat 2. Diuraikan dalam tabel berikut. Untuk N yang besar, pertumbuhan T dalam kurung N sebanding dengan N pangkat 2. Pada kasus ini, T dalam kurung N tumbuh seperti N pangkat 2 tumbuh. T dalam kurung N tumbuh seperti N pangkat 2 tumbuh saat N bertambah. Kita katakan bahwa T dalam kurung N berorde N pangkat 2 dan kita tuliskan T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung N pangkat 2. Notasi O disebut notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya, T sama dengan O dalam kurung F dalam kurung N. Dibaca, T dalam kurung N adalah O dalam kurung F dalam kurung N, yang artinya T dalam kurung N berorde paling besar F dalam kurung N. Bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga T dalam kurung N kurang dari sama dengan C dalam kurung F dalam kurung N untuk N lebih besar sama dengan N0. Contohnya, tunjukkan bahwa T dalam kurung N sama dengan 3N plus 2 sama dengan O dalam kurung N. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Teorema. Bila T dalam kurung N sama dengan AM, NM plus AM min 1, NM min 1, terus bertambah hingga A1N plus A0 adalah polinom derajat M. Maka T dalam kurung N sama dengan O dalam kurung N kali M. Misalkan T1 dalam kurung N sama dengan O dalam kurung F dalam kurung N, dan T2 dalam kurung N sama dengan O dalam kurung G dalam kurung N, maka dihasilkan penjabaran sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi algoritma termasuk kompleksitas algoritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.